Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, lanjut. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like dan aktifkan loncengnya, bantu Mimin tekan terlebih dahulu. Oke, gas. Bab 1696 sampai bab 1700, ekspresi kekejaman melintas di wajah Wang Qingyu. Mereka yang ingin melakukan hal-hal besar haruslah kejam. Ini adalah prinsip konsistennya, meskipun dia berasal dari keluarga medis. Tapi keterampilan medis bisa menyelamatkan orang, dan juga bisa membunuh orang. Selama bertahun-tahun, Wang Qingyu sebagian besar mempraktikkan pengobatan pembunuhan. Wang Qingning setuju, raja medis dan yang lainnya juga harus setuju. Wah, betul, mari kita rasakan keikhlasan. Begitulah kita menjadi satu keluarga, bersiaplah secepatnya, aku hanya memberimu waktu setengah hari, Richard. Pergi sambil tersenyum, mereka mulai memikirkan rencana selanjutnya. Bagaimanapun, wilayah barat telah direbut, dokter raja dan yang lainnya mengalami depresi. Lei Baiqing dan yang lainnya pasti mati. Saya tidak menyangka merekalah yang akan membunuh. Tidak peduli betapa tidak tahu malunya mereka, tetapi ketika mereka benar-benar pergi untuk membunuh kenalan-kenalan ini, mereka juga sangat berkonflik. Misalnya, ketika Lei Baiqing menghina mereka sebagai pengkhianat dan mengkhianati leluhur mereka, hal itu tetap membuat mereka kesal. Saya tidak tahan, saya tidak bisa melakukannya. Raja medis berada dalam dilema, kakek, bunuh mereka, jika kita tidak membunuh mereka, kita mungkin mati. Ini adalah ujian aliansi dominator terhadap kita. Mata Wang Qingyu penuh dengan niat membunuh, tidak menunjukkan belas kasihan. Kakek, jika kamu tidak tahan, aku akan memimpin tim. Wang Qingyu sangat ingin tampil baik dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Baik, akhirnya, diputuskan untuk membiarkan Wang Qingyu memimpin tim untuk melenyapkan mereka. Wang Qingyu, kamu adalah binatang buas, kamu tidak hanya menyerah dan mengkhianati, tetapi kamu juga membunuh rekan senegaramu sendiri. Apakah kamu memiliki hati nurani? Xiao Qin juga mengutuk ketika dia melihat Zhuang. Wang Qingyu tersenyum dan berkata, Xiao Qin, kamu sendiri adalah pengkhianat, kamu juga berhak mendapat pujian karena membunuh mereka, kamu tidak dapat melarikan diri, kamu benar-benar pantas mati, Xiao Qin ingin menangis, air mata, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Begitu tersiar kabar, dia juga pengkhianat Daxia. Saat itu dia bahkan tidak bisa membuktikannya sendiri. Xiao Qin, kamu menjadi semakin kasar. Jika kamu terus melakukan ini, aku akan membunuh saudara iparmu dan yang lainnya. Kamu juga mengerti bahwa Daxia akan dilanggar. Wang Qingyu tersenyum arogan. Xiao Qin terdiam, setelah dia tiba di markas Domination Alliance. Rasakan betapa kuatnya mereka memiliki terlalu banyak kartu. Apa yang saya lihat sebelumnya hanyalah puncak gunung es. Daxia mungkin benar-benar tidak sanggup menanggungnya. Saat ini, tentara yang dipimpin oleh Ye Junlin sedang menuju Bao, Wang. Sebagian besar pasukan termasuk keluarga raja medis telah membelot ke aliansi Dominion. Sekarang hanya tersisa beberapa ribu orang untuk mempertahankan garis pertahanan keempat. Mata-mata dari depan menyampaikan berita tersebut. Mendengar ini, Ye Junlin meraung, sial, para pengkhianat ini. Iya, sampah keluarga raja medis ini. Aku sangat mengagumi mereka. Ayo segera bersihkan rumah dan bunuh para pengkhianat ini. Menyerah adalah sebuah tindakan yang membuat semua orang malu. Semuanya bermata merah dan gemetar karena marah. Keterampilan tidak sebaik manusia, tidak apa-apa menjadi lebih lemah dari lawan. Tapi bagaimana kamu bisa menyerah? Dia masih disebut raja pengobatan dan dewa. Oke, percepat, saya pribadi akan mendidik para bajingan ini. Ye Junlin juga sangat marah. Garis pertahanan keempat. Ribuan orang, termasuk Lei Baiqing dan Li Taisan, menjaga kawasan tersebut. Dalam adegan sebesar itu,
Tidak ada yang berbicara. Mereka menunggu untuk mati. Setiap orang memiliki ekspresi putus asa di wajah mereka. Gemuruh. Segera setelah itu, mereka mendengar tanah bergetar. Jelas sekali musuh datang. Semua orang siap bertarung. Kami tidak akan meninggalkan medan perang hidup-hidup. Li Taisan dan Lei Baiqing berteriak, "Maaf, sesuatu yang besar terjadi di zona teater barat." Raja medis dari keluarga Raja medis dan puluhan pasukan besar menyerah bersama puluhan ribu prajurit dan bergabung aliansi Dominion. Saat ini hanya ada beberapa ribu orang di zona teater barat. Setelah berjuang untuk bertahan, dalam waktu kurang dari setengah hari, zona teater barat pasti akan hilang setelah 5 garis. Pertahanan di zona teater barat rusak, karena medan khusus, itu setara dengan membuka pintu ke seluruh Daxia untuk diserang musuh asing. Daxia akan segera jatuh, yang kelima di teater barat sekali baris pertama pertahanan dipatahkan. Itu setara dengan setengah dari Great Xia ditangkap. Jika garis pertahanan kelima di zona teater timur ditembus lagi, atau ada masalah di ibu kota, seluruh Great Xia dipertaruhkan. Segera keluarga Raja Medis memimpin berita penyerahan dan pengkhianatan puluhan ribu prajurit menyebar ke seluruh Daxia dan dunia. Daxia yang awalnya penuh arogansi disiram air dingin padanya. Kesunyian, semua orang di Daxia, apakah itu pengawal Yanlong atau rakyatnya, tercengang. Seperti jatuh ke dalam gua es, semangatnya langsung hilang dan tenggelam ke dasar. Benar saja, zona perang utara dan selatan sama sekali tidak penting. Yang penting adalah teater timur dan teater barat. Kedua zona perang inilah yang menjadi ancaman nyata bagi keamanan Daxia. Benar saja, apa yang paling saya takuti akan datang. Sekarang wilayah barat setara dengan tersesat. Saya khawatir zona perang timur tidak akan mampu menanganinya selanjutnya. Momen tergelap dan tersulit di Daxia telah tiba. Daxia tenggelam dalam atmosfer yang menyesakkan. Bahkan tidak ada lagi yang menegur para pengkhianat itu. Itu tidak membantu sama sekali. Kini kita hanya bisa diam menunggu datangnya kehancuran. Untuk sesaat, tidak ada seorang pun yang terlihat di jalan. Semua lapisan masyarakat terhenti. Semua orang diam-diam menunggu momen itu tiba. Bahkan seorang anak kecil pun tahu apa arti jatuhnya zona teater barat. Pikirkan, cara ini benar-benar hancur jika ini terus berlanjut. Kita masih tidak bisa menghubungi pasukan aneh itu. Tidak ada gunanya, bahkan jika kita melakukannya, mereka pasti pergi ke zona perang timur. Yanlong penjaga hampir kehabisan akal. Situasi saat ini di Daxia telah memanas di luar negeri. Banyak orang yang tertawa, di antara mereka ada pengkhianat seperti Li Wenhai yang melarikan diri. Semakin buruk situasi di Daxia, semakin penting bagi mereka untuk melarikan diri. Dominasi base camp aliansi, Wang Qingyu memimpin pasukannya dan maju terus dengan perkasa. Ketahui penyebaran pertahanan lawan, bahkan hingga detail kekuatan tempur masing-masing orang. Jadi Wang Qingyu terlihat santai dan tidak panik sama sekali. Dia juga secara khusus membawa Xiao Qin bersamanya. Dia ingin Xiao Qin berpartisipasi dalam masalah ini selama seluruh proses. Ketika saatnya tiba, dia tidak akan bisa membantah dan tidak akan bisa melarikan diri. Jika Wang Qingyu punya nyali, lepaskan aku, Xiao Qin mengomel dengan marah. Xiao Qin, kamu memarahinya, dan kamu akan segera berhenti memarahinya. Setelah pertempuran ini selesai, berita kami akan dengan cepat menyebar ke seluruh Daxia, dan bahkan dunia. Saat itu semua orang akan tahu bahwa kamu, Xiao Qin, adalah pengkhianat dari Daxia. Wang Qingyu memberitahu Xiao Qin sebuah fakta. Xiao Qin segera terdiam. Saat itu dia akan menyandang nama pengkhianat. Saya khawatir saya tidak akan pernah bisa menginjakan kaki di Daxia selama sisa hidup saya. Wang Qingyu sangat berbahaya. Xiao Qin sepenuhnya terikat pada kematian. Saya khawatir akan sulit untuk disingkirkan. Segera, Wang Qingyu memimpin pasukan ke garis pertahanan keempat.
Saya benar-benar tidak mengira itu adalah Anda sekelompok pengkhianat, Anda adalah pengkhianat, Anda adalah tentara boneka. Melihat Wang Qingyu dan yang lainnya, Li Taisan yang pemarah dan yang lainnya sudah mengutuk dengan marah. Sayang sekali, saya akan mati di tangan para pencuri ini. Saya tidak mau menerimanya. Semua orang tidak mau menerimanya. Bunuh diri, jangan paksa aku melakukannya sendiri. Wang Qingyu tersenyum. Siapa yang memberimu keberanian, bajingan kecil? Tiba-tiba terdengar teriakan nyaring, seperti guntur dari langit. Bas-bas, telinga semua orang berdengung. Semua orang terkejut, bahkan seperti gambaran ganda muncul di depan mataku. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya suara ini. Saya tidak tahu apakah Xiao Qin sedang bingung atau ada hal lain. Tetapi ketika dia mendengar suara ini, dia merasa sedikit familiar. Lihat, saat berikutnya, anak buah Wang Qingyu berseru. Karena di puncak gunung di kedua sisi, sosok muncul satu demi satu. Memberi mereka ancaman dan tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Semua orang merasa sesak napas dan sangat tertekan. Ini, ekspresi Wang Qingyu berubah drastis. Dia punya firasat buruk, kelopak mata kanan mulai berdetak kencang. Siapa mereka? Ini adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh semua orang di Wang Qingyu. Li Taisan dan Lei Baiqing, yang memegang posisi masing-masing, saling memandang dan tiba-tiba tertawa. Saudara-saudara, bala bantuan telah tiba, upaya kita tidak sia-sia. Saudara-saudara, ikuti aku dan bersiaplah, dan lawanlah dengan saudara-saudara bala bantuan. Darah ribuan orang benar-benar tersulut, dan mereka berteriak, satu persatu. Berdiri di puncak gunung, mata Ye Junlin dingin. Puluhan ribu pasukan yang dipimpin oleh Long Hanzu dan Biksu Dewa Naga dan Harimau dengan sabar menunggu perintah Ye Junlin. Bunuh mereka yang mengkhianati negara kita, Daxia. Bunuh mereka yang membunuh rekan senegaraku, bahkan lebih banyak lagi. Lewati perintahku, bunuh, 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 jangan tinggalkan siapapun. Bunuh, bunuh, bunuh. Puluhan ribu prajurit datang dari segala arah dan menyerang Wang Qingyu dan yang lainnya dengan gila-gilaan. Ini, Wang Qingyu tertegun sejenak. Faktanya, dia tidak membawa banyak orang. Hanya sepertiga dari total pasukan, 20.000 orang, ribuan orang yang awalnya dipekerjakan oleh Li Taisan sudah lebih dari cukup untuk menangani mereka. Namun siapa yang bisa membayangkan situasi yang tidak terduga seperti itu? Tidak, itu pasukan khusus Daxia, mereka tidak pergi ke zona perang timur, tetapi datang ke perbatasan barat. Mundur, ayo cepat mundur, mengetahui bahwa lawannya kuat. Wang Qingyu segera mengungsi bersama rakyatnya, tapi apakah Ye Junlin akan memberinya cara untuk bertahan hidup? Tidak akan, rute pelariannya telah lama ditutup. Bunuh, bang, boom, retak. Segera, kedua belah pihak bertarung bersama. Semua orang memperlakukan pengkhianat dengan membunuh mereka. Selain itu, dengan segala kelebihannya, orang-orang di pihak Wang Qingyu terus berjatuhan dalam genangan darah. Semua orang sangat marah, apalagi menghadapi para pengkhianat tersebut. Bahkan lebih tanpa ampun. Satu pisau, sebuah pedang. Satu pukulan, jeritan menyebar kemana-mana. Secara khusus, Li Taisan dan yang lainnya adalah yang paling marah, melampiaskan keluhan mereka kepada para pengkhianat. Menyerah, menyerah, kami menyesalinya. Di belakang, para pengkhianat berlutut dan berhenti meronta. Li Taisan dan yang lainnya ragu-ragu sejenak, bunuh. Bunuh para pengkhianat tanpa ampun, suara dingin Ye Junlin terdengar dari belakang. Engah, semua orang terus membantai. Dalam sekejap mata, kurang dari 100 orang tersisa dari 20.000 orang. Tunggu sebentar, jika kamu berani membunuhku, kakekku dan keluarga Raja Medis akan membalas dendam padamu seperti orang gila. Kamu sendiri juga memahami kesenjangan antara kamu dan aliansi dominator. Kamu tidak akan berakhir dengan baik,
kalian jika kamu tidak membunuhku, kamu dapat menjadikanku sebagai sandera. Wang Qingyu mulai bernegosiasi, untuk bertahan hidup, dia mempertaruhkan segalanya. Ini, Li Taisan dan yang lainnya berhenti. Kenyataan menuangkan air dingin ke mereka. Meski kekuatan kejutan ini datang, namun menghadapi aliansi dominan, mereka masih terlalu lemah. Mereka harus memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika Wang Qingyu menjadi sandera, situasinya pasti akan lebih baik. Wang Qingyu tidak tahu malu. Saat ini, Ye Junlin datang. Saya mendengar suara ini. Wang Qingyu dan Xiao Qin keduanya gemetar hebat. Sangat akrab, ini bukan? Saat mereka melihat Ye Junlin, keduanya ketakutan. Li Taisan dan Lei Baiqing juga tercengang. Sebelumnya, mereka juga pergi menghadiri pernikahan Xiao Qin. Saya juga kenal Ye Junlin. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Junlin lah yang memimpin pasukan aneh itu. Apakah itu dia? Li Taisan juga bertanya pada biksu naga dan harimau serta yang lainnya. Iya, itu dia memimpin kita untuk memenangkan zona perang utara dan selatan. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia membantai lebih dari 30 orang kuat dari tingkat ke-6. Biksu naga dan harimau dan yang lain masih membicarakannya sekarang. Ada ketakutan yang masih melekat di hati saya. Terengah-engah lagi dan lagi, sangat menakutkan. Ekspresi Li Taisan dan yang lainnya berubah drastis. Apakah itu kamu, kakak ipar? Ketika semua orang melihat Ye Junlin, reaksi mereka sangat berbeda. Xiao Qin terkejut dan senang. Harapan. Dia melihat harapan. Wang Qingyu sangat terkejut. Saya melihat Ye Junlin berjalan menuju Wang Qingyu selangkah demi selangkah. Sungguh tidak tahu malu. Kamu menjadi pengkhianat, dan kamu datang ke sini untuk membunuh rekan senegaramu sendiri. Bagaimana kamu melakukan itu? Ye Junlin mencibir. Melihat Ye Junlin mendekat, Wang Qingyu tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya, dan jejak kekejaman muncul di matanya. Bunuh, dia tiba-tiba menyerang Ye Junlin dan ingin membunuhnya. Boom! Tapi yang tidak dia duga adalah Ye Junlin menghilang di depannya. Bang, retak, terdengar suara retakan tulang. Wang Qingyu berlutut, membuat suara yang memilukan. Kaki kanannya patah. Kamu bukan orang biasa. Saat itulah Wang Qingyu menyadari masalahnya. Bang! Ye Junlin menamparkan wajahnya lagi. Dalam sekejap, pipi Wang Qingyu berlumuran darah, dan semua giginya tanggal. Xiao Qin sangat terkejut. Benar saja, kakak iparku bukanlah orang biasa. Dia sangat bodoh, dia bahkan berpikir untuk menyelamatkannya dan menikahi Wang Qingyu. Terlalu bodoh. Bunuh, perintah Ye Junlin. Segera, semua pengkhianat yang tersisa dibunuh. Hanya Wang Qingyu dan Xiao Qin yang tersisa. Xiao Qin, aku ingin membunuhnya, kamu tidak akan menghentikanku, kan? Ye Junlin bertanya, bagaimanapun, dia adalah tunangan Xiao Qin. Xiao Qin, selamatkan aku suamimu, tolong jangan biarkan kakak iparmu membunuhku. Wang Qingyu menjadi cemas. Xiao Qin tampak tidak berperasaan. Kakak ipar, tolong bunuh pencuri ini, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Ye Junlin mengangguk, oke, aku akan membunuhnya, tapi jangan sekarang. Li Taisan dan yang lainnya segera datang bersama-sama. Ternyata kami adalah raja pertarungan berdampingan. Sekarang dengan dukungan Anda, kami dapat terus mempertahankan zona teater barat lagi. Hebat. Semua orang tersenyum. Tanpa diduga, Ye Junlin bertanya balik. Siapa bilang kita harus bertahan? Beri aku perintah untuk melancarkan serangan frontal ke markas Dominion Alliance. Apa ini? Aku tidak sedang bermimpi, benarkah? Tak bisa berkata-kata menakjubkan dan tak ada habisnya. Begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, semua orang tercengang. Tidak bertahan dan melakukan serangan balik, andalkan saja orang-orang ini. Atau serangan frontal, gila, benar-benar gila. Orang yang akrab dengan gaya Ye Junlin terlihat tenang.
Mereka memahami bahwa tidak ada pembelaan dalam kamus Ye Junlin. Itu sepenuhnya merupakan pelanggaran. Dengarkan perintah Raja Yizi dan luncurkan serangan frontal ke depan. Saya melihat biksu ilahi Harimau Naga dan Long Hanzu aktif menjalankan perintah Ye Junlin. Apakah ini benar? Aku, mulut Li Taisan dan yang lainnya bergetar. Saya tidak pernah berpikir akan ada hari penyerangan. Sekalipun timnya terintegrasi dan bergerak maju. Mereka masih dalam mimpi. Ini seperti mimpi. Apakah ini serangan? Musuhnya puluhan, bahkan ratusan kali lebih kuat dari mereka. Masih menyerang? Ada banyak cara jahat di baliknya. Ini berani menyerang. Saat kami semakin dekat ke markas Domination Alliance, semua orang terbangun satu persatu. Mereka melakukan sesuatu yang gila, menyerang. Di base camp aliansi dominasi, tidak ada seorang pun yang memikirkan masalah ini sama sekali. Ribuan orang terbunuh dalam hitungan menit. Saat ini, semua orang tercengang saat mendengar gerakan di luar. Hah, cepat sekali, tidak sampai setengah jam kan? Semua orang bertanya dengan bingung. Meskipun Li Taisan dan yang lainnya hanya memiliki beberapa ribu orang, mereka mampu bertahan setidaknya setengah hari karena kegigihan mereka. Setengah jam adalah solusi yang sangat cepat. Boom. Boom, boom. Pada saat ini, gerakan gemetar terjadi di base camp. Ratusan bola dilemparkan ke markas aliansi dominasi. Ketika mereka mendarat, semua orang hampir mati ketakutan. Ada ratusan bola, dan masing-masing bola berkepala berdarah. Ini tuanku, ini kakak laki-lakiku, mereka yang meninggal adalah rakyat kita, apa yang terjadi? Segera. Orang-orang dari semua kekuatan utama di keluarga Raja Medis mengenali kepala-kepala ini. Ada yang tidak beres, cepat, ada yang tidak beres. Untuk sesaat, markas Dominion Alliance berada dalam kekacauan. Raja Medis, Richard dan pejabat senior lainnya mendengar berita tersebut. Semua diusir, kepala yang tergeletak di tanah juga terkejut. Sesuatu telah terjadi, sepertinya sesuatu terjadi pada cucuku dan yang lainnya. Raja Medis dengan cepat bereaksi, Richard tampak terkejut. Tidak mungkin, bukankah Anda mengatakan bahwa hanya ada beberapa ribu orang di sisi lain? Bagaimana mungkin? Saya tidak tahu bagaimana situasinya, tapi pasti ada sesuatu yang salah. Raja Medis mulai khawatir. Saat dia membuat keputusan, sebuah suara tajam terdengar dari puncak gunung di kejauhan. Aliansi Dominator, cepat menyerah dan selamatkan hidupmu. Aliansi Dominator, aku akan membunuh leluhurmu. Jika kamu berani menyerang Daxia, kamu mencari kematian. Buka base camp dengan cepat, semua orang berlutut di tanah dan menyerah. Kalau tidak kita akan menyerang langsung. Mendengar segala macam ancaman, semua orang di Dominion Alliance tercengang. Benar-benar gila, bukan, membuat mereka menyerah. Apakah otakmu ditendang oleh keledai? Tidak dapat melihat situasinya dengan jelas. Tidak dapat memahami situasi Anda, masih menyerang secara langsung. Richard tersenyum. Ayo pergi, persiapkan pasukan, ayo keluar dan lihat siapa yang membuat keributan. Segera, ratusan ribu pasukan aliansi dominasi siap. 50.000 orang yang tersisa dari keluarga Raja Medis dan pasukan lainnya juga bergabung dengan mereka. Mereka semua membuka base camp dan berangkat. Masa kegelapan menyebar sangat luas. Ratusan ribu orang hampir memenuhi medan yang luas ini, tidak meninggalkan celah sama sekali. Li Taisan dan yang lainnya di seberang tersentak saat melihatnya. Sisi lain terlalu menakutkan, ratusan ribu, dan mereka semua adalah pejuang. Bahkan orang kuat dari surga kelima dan keenam pun berjalan berkeliling. Bagaimana cara kerjanya? Sebelumnya, mereka mengandalkan medan, sehingga banyak musuh yang tidak dapat menyebar, dan mereka hanya dapat menyerang dengan puluhan ribu orang dalam satu waktu, sehingga mereka dapat menunda serangan untuk sementara.
Namun kini seluruh pasukan musuh bisa disebar. Ini terlalu menakutkan. Saat pasukan aliansi dominator hanya melihat puluhan ribu orang berteriak di kejauhan. Mereka semua senang. Telur melawan batu. Bersambung.